Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Katika, SPD, CDP Angkatan 11 dari Kota Bukit Tinggi. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.1. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Bapak Budi Darmawan, SPD MT, dan pengajar praktik, Ibu Yusmita Nora, SPD. Pendidik. Seorang pendidik harus mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya. Hal ini akan tercermin dalam perilaku kesehariannya, sehingga seorang pendidik dapat menjadi role model bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah, bahkan di lingkungan tempat tinggal. Dalam menjalankan perannya, kita sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan kontribusi bagi peserta didik, di mana dalam setiap pengambilan keputusan harus berpihak kepada murid yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Kita menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integrasi sekolah, nilai-nilai apa yang akan dijunjung tinggi, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Jadi seorang pendidik harus senantiasa berupaya untuk menanamkan karakter dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal dan memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik. Selanjutnya, setelah kita memahami beberapa hal tersebut, berikut adalah pendekatan atas tinjauan dari koneksi antar materi pada modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak bagi para pendidik adalah Ingarso Suntolodo, yang artinya seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ingman Ya Mangungkarso, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Teuri Handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang, yang artinya adalah seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah juga maupun dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Semboyan ini memiliki makna mendalam, dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter, sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah, yang tidak hanya menitik beratkan pada konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan di setiap pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Perangai seseorang terkadang merupakan cerminan dari dan nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil ketika seseorang tersebut akan mengambil keputusan. Begitu pula dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri self-management, serta kesadaran sosial social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill akan mendukung dalam mewujudkan sikap Tut Uri Handayani. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang pendidik dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Nilai kejujuran, integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil.
Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Tidak dapat dielakkan bahwa kita selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dalam penyelesaiannya. Dalam pengambilan keputusan, dibutuhkan langkah-langkah yang mengacu pada prinsip tertentu. Karena dalam pengambilan keputusan berkaitan erat dengan masa depan suatu organisasi, apalagi menyangkut pada keputusan yang sifatnya strategis. Salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan coaching. Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Selama proses pembelajaran, pendampingan dan pengujian, pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching yang dilakukan oleh fasilitator, saya rasakan sangat efektif dalam membantu pemahaman saya. Beberapa contoh praktik coaching dapat memberikan gambaran yang utuh untuk dapat diterapkan di sekolah. Keputusan yang diambil dengan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak kepada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dilakukan dengan prinsip kesetaraan, sehingga tidak terkesan menggurui tapi justru akan menimbulkan rasa nyaman, sehingga mampu mengidentifikasikan permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Begitu pula dengan coachee yang dengan rasa nyaman dapat menyampaikan hambatan-hambatan yang dirasakan. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan, wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati, sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dasar keberpihakan pada murid. Dalam setiap keputusan, harus mempertimbangkan banyak hal yang bermuara kepada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan berlandaskan pada 4 paradigma, yaitu individu vs masyarakat, rasa keadilan vs rasa kasihan, kebenaran vs kesetiaan, dan jangka pendek vs jangka panjang. 3 prinsip yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli, serta dilakukan dengan 9 langkah, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan atau idola. Pengujian paradigma benar lawan benar, prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan yang terakhir, tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Selanjutnya yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Pendidik yang telah terlatih akan mempunyai rasa empati dan simpati yang baik, sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Kebijakan yang muncul pada saat pengambilan keputusan tetap mengacu keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid, sehingga solusi tepat akan didapat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang, dan pendidik yang dengan tepat, sehingga mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral. 6.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan atas 3 prinsip penyelesaian dilema tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pasti ada risiko, pro dan kontra, namun hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman tersebut dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh sebuah pihak. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid adalah terciptanya merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing. Bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Disinilah dasar pijakan kita bahwa semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, dan guru berfungsi untuk memfasilitator, membantu mengembangkan bakat dan minat yang sudah ada. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa yang bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji yang telah disebutkan tadi. 10. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya, bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik. Terkait dengan tugas dan fungsinya, seorang guru dalam membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid. Agar keputusan yang diambil dapat memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur yang tertata seperti Bagja. Hal ini dilakukan semata untuk mengantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila yang dalam perjalanannya banyak benturan yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga langkah yang diambil selalu berpihak kepada murid.
Sekolah sebagai institusi yang berfungsi memberikan pelayanan, membimbing, mendidik, dan mengajar para peserta didik agar memiliki sifat atau tingkah laku yang lebih baik. Sekolah juga bertugas melakukan proses transfer ilmu dan pembentukan karakter peserta didik. Banyak hal yang harus dilakukan, tentu saja banyak juga pengambilan keputusan yang mewarnai kebijakan-kebijakan sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dengan bijak dengan mengedepankan nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan kelas. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dengan menggunakan alur bakja selalu berorientasi untuk mewujudkan budaya positif sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman. Guru mempunyai kewajiban untuk mengantarkan murid menjadi insan yang cerdas dan berkarakter. Menuju profil pelajar Pancasila. Harapan ini pasti dibutuhkan komitmen dari semua pihak. Dalam mengawali impian ini tentu banyak juga ditemui permasalahan baik yang sifatnya dilema etika maupun rujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian agar keputusan yang diambil berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sebagai salah satu bentuk merdeka belajar adalah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid akan terpenuhi sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungan gaya belajarnya. 11. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam satuan situasi moral atau dilema? Bagaimana? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa tanpa dipelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema ini. Namun yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang dengan belajar. Lalu, dengan belajar di modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah mempraktekkannya bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasari oleh regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar dalam hal ini. Pada konteks ini terdapat 4 paradigma dilema etika. Lalu ada 3 prinsip dan 9 langkah. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Pada materi modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apapun peran kita pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Setelah itu keputusan diambil melalui 3 uji. Selanjutnya, saya juga berpikir
bahwa koneksi antar materi yang saya paparkan hari ini, saya menyadari masih sangat perlu untuk belajar lebih banyak. Untuk itu mohon masukan agar menjadi motivasi juga buat saya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.